Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Widya Nur Julianti, saya Muhammad Zaki Primaja, saya Amanda Cynthia Bella, saya Salisa Nasana, saya Asma Maulia Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan hasil karya mading kita mengenai beras ketan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel mengenai beras ketan. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki sumber daya yang melimpah, termasuk kekayaan alam. Salah satu yang bisa diberdayakan menjadi bisnis yaitu pangan. Salah satunya yaitu beras ketan. Beras ketan merupakan salah satu bahan pangan yang bisa dikonsumsi sebagai makanan pokok atau olahan menjadi tepung untuk aneka kue dan makanan. Selain itu, beras ketan juga sangat bermanfaat bagi kesehatan yang berguna untuk mengatur metabolisme normal lemak, untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang serta gigi. Untuk kesehatan, selain itu, beras ketan juga bermanfaat untuk mengobati kencing manis ataupun diabetes. Beras ketan mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80%. Lalu lemaknya juga sekitar 4%, protein 6%, dan air 10%. Selain itu, kandungan karbohidratnya juga terdapat di dalamnya. Terdapat juga kandungan kalori, kalsium, dan fosfat yang lebih. Beras ketan juga memiliki gizi yang lebih tinggi daripada padi biasa. Ketan juga mengandung vitamin B1 dan B2. Sifat kelunakan pada beras ketan dipengaruhi oleh suhu. Menurut penelitian Juliana, beras ketan memiliki kandungan amilosa rendah sehingga dapat menghasilkan tekstur yang lengket dan basah. Sekian artikel yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kembali hasil wawancara saya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita terlebih dahulu mengenalkan narasumber kita yang begitu luar biasa. Beliau adalah seorang petani padi dan ketan. Beliau bernama Bapak Aminin. Nah, seperti itu. Teman-teman tahu tidak sih bagaimana proses budidaya ketan ini dari penanaman hingga panen? Yang pertama itu adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu adalah proses awal, tahap awal ya, kawan-kawan. Jadi di sini ada namping. Namping ini memperbaiki galangan sawah. Kemudian ada ngebeladah. Nah, ngebeladah ini adalah tahap ini melibatkan penggunaan traktor yang pertama untuk menggemburkan tanah dan membalikkan lapisan tanah. Hal ini penting agar tanah menjadi lebih subur. Kemudian ada tebar benih. Menebar benih dilakukan pada saat cuaca yang cerah. Nah, perlu diperhatikan juga cuacanya. Dihindari saat hujan lebat. Benih akan lebih cepat tumbuh jika tebar benih dilakukan saat cuaca baik, kata seorang petani. Setelah menebar benih biasanya itu dilakukan pemupukan ringan sekitar 10 harian setelah penaburan untuk mendukung pertumbuhan awal benih. Kemudian yaitu ada meleler. Meleler ini adalah traktor yang kedua, pengolahan traktor yang kedua. Setelah benih mulai tumbuh, traktor kedua digunakan untuk merapikan tanah di sekitar benih yang sudah mulai tumbuh. Proses ini disebut leleran, yang bertujuan untuk menghilangkan gulma dan memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Kemudian ada tandur. Nah, tandur ini adalah pemindahan ke sawah ke kotak-kotak yang lain. Setelah 25 hari, bibit ketan siap dipindahkan dari bedengan ke sawah. Petani menjelaskan penting untuk memilih waktu yang tepat. Nah, perlu diperhatikan juga waktunya untuk menanam agar bibit tidak terhambat oleh cuaca yang buruk. Penanaman yang baik pada fase ini menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman ketan. Yang ketiga itu ada pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman ini ketan melibatkan beberapa kegiatan yang penting perlu dilakukan secara rutin. Yang pertama adalah pengairan. Nah, pengairan ini tanaman ketan sangat membutuhkan air yang cukup.
Nah, pengairan yang tepat adalah kunci utama dalam budidaya ketan. Setelah tanam, itu dipastikan sawah tetap tergenang air setinggi sekitar 5-10 cm. Kemudian untuk mendukung pertumbuhan yang baik, ujar petani, pengolahan air yang baik akan mendukung pertumbuhan akar dan batang yang sehat, seperti itu. Terus yang kedua itu ada pemupukan. Nah, pemupukan adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan dan hasil tanaman ketan. Petani mengatakan bahwa pemupukan harus dilakukan pada waktu yang tepat, seperti itu. Adapun ininya penjelasannya, pemupukan dasar dilakukan sebelum penanaman menggunakan pupuk SP36. Nah, untuk memberikan nutrisi dasar pada tanah. Pemupukan pertama dilakukan 15 hari ya kawan-kawan setelah tanam dengan pupuk yang mendukung pertumbuhan daun dan cabang. Kemudian ada pemupukan yang kedua dengan menggunakan pupuk NPK ya, bertujuan untuk memperkuat batang menghasilkan buah yang banyak dan memperpanjang pengendalian. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Tanaman ketan sering diserang oleh hama seperti urang coklat, urang putih. Kemudian ada patah leher, seperti itu, ada sundep. Nah, pengendalian ini dilakukan dengan penyemprotan atau sprayer pestisida secara tepat waktu dan secara rutin agar tanaman tetap sehat dan tidak terserang hama yang bisa mengurangi hasil panen, seperti itu kata petani tersebut. Yang kedua itu ada kemudian ada waktu dan teknik pemanenan. Nah, waktu panen adalah faktor kunci utama memastikan biji ketan berkualitas tinggi. Ketan siap dipanen setelah 90 sampai 100 hari dari penanaman. Ketika biji sudah mengeras dan warnanya mulai menguning atau kecoklatan, nah, penting untuk memanen tepat waktu agar kualitas biji tetap baik dan tidak terlalu tua atau terlalu muda, ujar petani tersebut. Sekian itu dari saya. Di sini saya akan memberikan tips memilih beras ketan yang bagus. Yang pertama, memilih yang berukuran besar. Yang kedua, memilih yang berwarna putih bersih. Yang ketiga, memilih yang tidak remuk atau broken. Yang keempat, memilih yang tidak bau. Saya akan membacakan pantun. Burung Garuda bermata dua, bermakna nilai serta impian. Tunjukkanlah wahai generasi muda, siap mendukung kemajuan pertanian. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Agroindustri Murni. Ladang subur, benih ditanam, kehebatan petani tak pernah padam. Berawal dari hasil bumi yang masih terpendam, hingga panen petani berjasa tanpa diliputi dendam. Padi menguning, sayur berwarna, dari tangan terampil semua tercipta. Sistem terintegrasi petani sejahtera, membawa berkah bagi kita semua. Mesin berderak, teknologi bersinar, bahan pangan terproses tanpa tercemar. Produk berkualitas tiba di pasar, menghidupi kehidupan kokoh dan sabar. Dengan teknologi kita melangkah bersama, sumber daya terkelola, lingkungan terjaga. Melalui agroindustri, hidup terjamin pasti, menghubungkan alam, manusia, dan mimpi.